Halo kawan-kawan, di sini sudah ada bunga ang. Jadi kita akan menanyakan, membahas tuntas masalah asal muasalnya berdirinya Jebsel Bredsel Indonesia Chapter Ulu Itah Murung. Bisa dijelaskan lebih jelasnya Bung A, seperti apa perjalanan awal? Ya, oke. Kasih Mas Eko ya. Santai gitu ya. Obrolan santai sambil ngeteh ya kan, sambil merokok juga gitu kan. Jadi gini, awal berdirinya JB Ulu Itah itu sejarahnya berasal dari tahun 2014. Itu awal-awal mengenai motor custom ya, motor custom. Dan pada awalnya itu kebetulan saya dengan rekan sama pendiri ya, dengan Bung Arif itu satu kantor ya kan. Terus yang pertama kali mencetuskan untuk custom motor itu adalah sebenarnya dari Bro Arif gitu ya. Dari Bro Arif ya kan, kebetulan sedang membangun motornya, terus ada minat tertarik mulai dari bahan motor. Terus sekitar bulan Januari itu juga dapat motornya, terus di custom. Sekitar awal Maret motor kami berdua dengan Bro Arif itu sudah selesai ya kan? selesai. Ada ide juga dari Bro Arif juga kan, gimana Bang kalau kita bikin komunitas dan motor custom. Pembentukan awal ceritanya ya. Awal ya. Oke, kita jalan. Terus cari nama nih kan. Cari nama apa namanya nih? Kesepakatan kami berdua, ya udah bikin aja KKM. Ya. KKM kawan-kawan. KKM ya. KKM itu apa itu? Custom Kultur Murung Raya. KKM Custom Kultur Murung Raya. Nah, ya. Kira-kira sampai mengambil nama KKM dulu apa yang terpikirkan? KKM dulu, yang jelas custom itu kan basicnya dari custom kultur itu kan, kalau kita lihat dari luar ya kan ya. Ya kan? Belum ada jet atau bed style itu kan. Nah itu pada awalnya itu ya custom kultur. Nah itu sejarah dari motor custom. Ya itulah alasannya kan, kalau motor custom kita udah ambil nama itu aja gitu kan. Di belakangnya Murung Raya jelas daerah ya kan, daerah. Oke, KKM pertama berdiri ya 2 orang, saya, terus 2014 kemudian bergabung 1 orang lagi yang kebetulan sekarang jadi RT. Jadi RT Ulu Itah sekarang, berarti bisa ditebak sudah Sugeng Delo Ya. Nah, Bergabunglah Delo yang sekarang jadi RT atau ketua Ulu Itah dengan motor Mega Pro. Delo pertama Mega Pro juga ya. Mega Pro. Kemudian disusul dengan Rahman dengan CB 100-nya yang namanya Jarwo. Kami Jarwo nama motornya itu kan. Oh iya. CB 100. Jadi 4 orang itu kan. Kopdarnya tempatnya di tempat rumahnya Arif, di sebelah tempat kita biasa kopdar sekarang. Itu awal dulu. Terus ada touring perdana, dan sekali lagi yang touring perdana itu adalah Bro Arif ya kan. Pertama kali nih. Pertama kali. Jadi awal-awalnya kami dulu terbentuk itu, kami juga melihat komunitas yang lain gitu kan. Jadi selain KKM itu ada komunitas motor yang buat beli baru. Terus kami berkawan dengan kawan-kawan dari JVCI yang Nafisen Club kan. Disitulah kami banyak belajar ya kan, bahwa kalau motor ya kan, memang benar motor custom ya kan. Motor custom memang safety atau keamanan di motor maupun berkendara di jalan itu kami banyak belajar dari JVCI ya kan. Itu yang mengenalkan kami dengan namanya safety riding ya, itu JVCI asal mulanya itu kami berdua. Terus ikut aktif touring dengan JVCI kan. Pertama tuh Arif ya kan, Bro Arif tuh kalau nggak salah ke kandangan berangkat ya kan. Touring kedua gantian saya yang berangkat ya kan, ke Amuntai itu yang kedua. Terus
touring bersama-sama yang ketiga dengan JPCI. Nah kebetulan pada bulan Agustus itu ada kawan kita yang sekarang sudah di sini ya, ada Bro Ariel 2014 ya. Berarti awal muasal termasuk ada di sini bro. Ya. Tengah. Ini, Nah, berarti ada beliau ini dulu yang pertama kali ya. 2014 Agustus itu Ariel kebetulan ngantar pamannya ke Curug Cahau untuk kerja, pamannya yang kerja di sini. Dan karena dia tuh dulu dan sekarang juga kan di PCI, ya kan, terutama dikenali sama Ariel kan, sama Ariel ini. Terus spontan ide nih kan, kebetulan ada kegiatan di Palangkaraya, ya kan. Terus kenapa nggak sekalian aja kita nih, ya kan, dari Curug Cahau ini bawa motor ke Palangkaraya, ada kegiatan, ya kan, kalau nggak salah itu Kalteng Expo, sekalian aja touring nggak jauh, ya kan, diputuskan ke Sampit. Jadi pada saat itu yang berangkat KKM dan YPCI. Itu berarti rombongan perdana yang dalam jumlah agak banyak. Agak banyak, terus tidak selisihan atau bersama-sama. Saya dengan Bro Arif bersama-sama pertama kali gitu. Biasanya selang-seling kan, tapi kali ini bersama-sama. Sama-sama Oke. ke Sampit, ya kan, sama sekalian culik Bro Arir, ya kan ya. Pertama kali di Kalteng langsung culik, ya kan, gue langsung jauh ke Sampit, ya kan. Tahun 2014 kalau 2014. berarti Tuh, Bung Ariel kesini itu 2014 ya. 2014, ya kan. Pulang dari Sampit, lumayan seru lah kalau di Sampit kan, ketemu dengan kawan-kawan JPI yang lain. Nah itu asal mulanya. Jadi sebelum berdirinya JPI, dari kawan-kawan fiction yang di Kalteng ini kan, di Kalteng Tengah itu tahunya kami itu adalah KKM. Ya, KKM yang lebih duluan mengenal itu ya KKM. KKM Ya, Custom kultur Motor. Raya. Nah, Burung Raya. Burung Raya. Burung Raya. Tuh. M. Terus selesai touring Sampit, Ariel balik ke Tenggarong, betul dari Tenggarong kan, balik ke Tenggarong. Terus ya berjalan aja empat orang gitu kan. Akhirnya bergabunglah kalau nggak salah itu Jali gabung. Kemudian itu Jali itu bendahara kita yang sekarang, saudara Bagus. Bagus mulai gabung kan, habis itu Berno gabung, ya kan. Kemudian ada Bro Iguh juga gabung, ya kurang lebih hampir 10 orang, ya kan? 10 orang, itu gabung 10 orang. Nah sekali lagi memang luar biasa Bro Arif ini kan. Saya selalu sama Bro Arif ini memutuskan, bang, kalau KKM ini kan cuman lokal aja burung aja nih kan ya. Gimana kalau kita agak naikkan dikit gimana Rip ya? Ini awalnya ya. Iya awal ya, ke level nasional gitu kan. Kalau komunitas kita ini ada nggak yang level nasionalnya tuh? Banyak bang, tinggal pilih. Cuma yang lagi hype yang bahasa anak sekarang ya, lagi naik ini ya Jet and Breastyle Indonesia apa jadi itu. Jadi Bro Arif pada tahun 2000 kalau nggak salah itu 15 akhir itu mengusulkan, bang coba kontak dengan JBI atau Jet Breastyle Indonesia, siapa tahu bisa bergabung, ya kan, bikin chapter baru di mana. Nah kemudian pada tahun 2016 bulan Januari awal itu diingatkan lagi sama Arif, gimana bang kemarin adalah sudah mencari info segala macam ini. Oh ya lupa bukan kantor kan ya. Dan akhirnya kontak, aku cari di Facebook pertamanya kan, siapa sih yang anuin JB ini kan, foundernya kah atau pengurusnya ya kan, atau orang-orang yang di situ yang lebih dulu gitu kan di JB. Akhirnya dapatlah Mbak Ratna dulu. Oh awalnya ketemu Mbak Ratna ya. Mbak Ratna gitu kan. Dapat kontak Mbak Ratna, terus ngobrol ya Mbak Ratna karena jauh jarak kan, Kalimantan dengan Mbak Ratna di Surabaya ya, melalui WA akhirnya kan. Melalui WA terus sama Mbak Ratna itu diarahkan untuk langsung aja ke founder ya, dalam arti kan Mas Novanto Yoga kan, atau kita biasa sebut GT, Jenderal Tulang. Ya. Jenderal Tulang itu nama motornya sebenarnya. Oh Jenderal Tulang nama motornya kawan-kawan. Ya. Itu bisa dilihat lewat FB-nya ya. Nama FB beliau
Jenderal Tulang gitu ya. Novanto Yoga. Novanto Yoga. Novanto Yoga. Ya, nah, itu nama aslinya. Nah, JT atau Jenderal Tulang itu nama motornya. Nah, tapi akhirnya kan lengket kan, lebih enak kan. Akhirnya lebih tenarnya JT. panggil JT. Panggil JT. baik. Ya kan, Mas JT itu, dan kebetulan Barna ngasih kontaknya, terus langsung WA kan, langsung WA. Ternyata Mas JT itu kan tetangga di kampung halaman, sama kayak saya di jauh Sidoarjo. kawan-kawan. Ternyata tetangga kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur ya, nah, Sidoarjo. di Sidoarjo tepatnya, tetangga kecamatan. Jadi rumahnya Mas JT sama saya ini ya setengah jaman, deket aja gitu kan, ternyata gitu kan. Udah, terus ngobrol panjang lebar, dan memang ini yang sangat luar biasanya ya. JT ini nggak pakai ribet gitu, nggak pakai ribet, ya kan. Begitu kita ngomong, langsung besoknya langsung diputuskan sama Mas JT. Oke Mas Aan, dengan ini saya resmikan JT Ulu Hitam chapter Murung Raya. Besok hari bulan Januari, saya bukan Januari, 23 Maret. 23 Maret Ya, yang dijadikan emipnya JB Yulita ya. yang hingga saat ini berarti sudah di usia Dalam 4 tahun. 4 tahun JB Yulita. Dalam 4 tahun. Ya maaf kawan-kawan, jadi karena berhubung suasana saat ini hujan, jadi kita pending, kita masuk ke lokasi dalam sekretariat JB Yulita. Tadi sudah dijelaskan sampai diceritakan tentang peresmian JB Yulita. Jadi setelah itu berkelanjutan sampai pemilihan ketua dan kepengurusan itu kira-kira bagaimana, Bung Aan? Oke, lanjut ya, maaf ya, hujan dari sini ya. Jadi kan sudah disampaikan tadi tanggal 23 menetapkan bahwa chapter JB Yulita Murung Raya ini resmi didirikan, ya kan, dengan nama JB Yulita tadi kan. Tuh, sama. Terus atas petunjuk dari beliau, pertama tuh kopdar lah ya, sering kopdar ya kan, kopkan ngumpul ya kan, sharing, terus kalau bisa ada kegiatan baksos ya kan. Terus dari saat itu juga langsung sama Mas JT itu ditunjuk saya pribadi ya kan, untuk menjadi RT atau ketuanya tahun 2016. Maret 2016 itu kebetulan langsung saya RT ya kan. RT terus ya itu banyak berjalan kan, sering touring ya kan. Touring perdana JB Yulita itu sekitar setelah bulan Agustus 2016. Touring perdana Ya, itu touring perdana kebetulan di Banjarmasin, mungkin ke Banjarmasin ya, ke Banjarbaru. Di Banjarbaru itu ada acara motor custom, yaitu Surya Nation ya kan, Surya Nation. Nah itu akhirnya kami memutuskan, kalau nggak salah yang berangkat itu sekitar 6 orang. Dari Murung Raya ini 6 orang berangkat melalui jalur Palangkaraya menuju Banjarbaru. 6 orang tergabung di JBI. Ya. Oh yang di JBI ya? Ya, member JBI semuanya tuh, member JBI semuanya berangkat. Nah di Banjarbaru itulah kami bertemu dengan chapter lain, chapter di Kalimantan Selatan, chapter di Kalimantan Timur, ternyata datang juga. Nah jadi sekalian perkenalan. Ya. Itu perdana kita berkenalan dengan kawan-kawan JBI chapter di luar kota. Ya, luar Kalimantan Tengah. Luar Kalimantan Tengah ya? Ya, Kalsel, Kaltim. Ya, Ya. itu ada kebetulan kan. Jadi mereka kaget gini kan loh. Kalimantan Tengah ada chapter JBI ternyata itu kan, ya udah tempelkan diri ya kan. Terus ketemu langsung sama ya termasuk seniornya lah di Kalimantan ini, Om Ate, ya, Om Ate. Dan cerita kan, nah ya ngumpul jadi satu.
chapter Kaltim, sekaltim chapter Kalsel dengan Kalteng yang kebetulan baru satu chapter berdiri gitu kan. Libur dikasih di situ benar baru akhirnya ya kan? Dan dikondisikan oleh mereka. Itu yang pengalaman yang luar biasa. Akhirnya provinsi lain yang ada chapter gitu tahu bahwa di Kalteng di Kalimantan Tengah itu sudah ada chapter gitu yang baru disebut cuma satu aja. Satu perdana di Kalimantan Tengah, yaitu untuk kita sama-sama ketahui bersama adalah chapter JBI Ulu Itah yang ada di Murung Raya dan dipilih Bung Aang sebagai ketuanya saat itu. Baik, setelah berjalan seiring waktu, saya pribadi itu bergabung di JBI Ulu Itah itu mulai tahun 2018. Ya, 2018. Nah, pada saat itu ada pergeseran pengurus kawan-kawan. Nanti bisa Bung Aang jelaskan seperti apa sistem. Kok tiba-tiba nih Bung Aang bergeser posisi menjadi core wheel saat ini seperti itu. Mohon ada penjelasannya. Oke. Jadi aku sudah di RT itu selama 2 tahun. Oh, 2 tahun dari 2016 sampai 2018. Sepanjang 2 tahun itu namanya kita berorganisasi ya, khususnya di komunitas motor itu ada dinamika. Dengan dinamika ini banyak ya, ada perubahan ya, yang segala macam lah itu ya. Dan akhirnya karena di dinamika tersebut akhirnya jadi yang dulunya awalnya itu tidak belum mempunyai kekuatan hukum ya kan? Terus sekarang sudah berkekuatan hukum ya kan? Untuk menekan mempunyai status badan hukum atau kekuatan hukum itu pasti ada ADRT nya dibuat ya kan, terus ada peraturan komunitas yang dibuat itu ya kan, dan berdasarkan peraturan komunitas ya kan, akhirnya kebetulan diminta kebetulan sama Pak Serif atau korwilnya Kalimantan ya kan, Korwil Kalimantan itu meminta saya untuk jadi korwil di Kalimantan Tengah ya kan, menyesuaikan dengan adanya atau terbitnya peraturan komunitas di. Ya sudah, hasilnya kan mau tidak mau kan tidak bisa menjabat aktif sekaligus korwil gitu kan, ada salah satu. Kemudian tahun 2018 bulan Maret itu akhirnya diadakan rapat ya kan, rapat untuk pergantian RT ya kan, menggantikan saya, dan terpilihlah salah satu pendiri dari KKM itu adalah Bro Delo. Bro Delo yang sekarang jadi RT. Sudah ada 2 calon yang kemarin kan, Bro Delo dengan Bro Arif ya kan. Tapi karena sama-sama pendiri dari JBI Ulu Itah juga dan memang sudah tergabung di KKM tadi ya. Nah, itu kan. Ternyata Bro Arif mendapatkan perintah tugas ya kan, pindah tugas akhirnya kan, tidak di dalam kota lagi atau di kota ya kan, bergeser agak sedikit jauh ke arah kecamatan ya kan. Yang waktu tempuhnya dengan jalannya ya lumayan lah ya kan. Jadi karena pertimbangan itu akhirnya Bro Arif mengundurkan diri dari pencalonan, tidak bersedia menjadi RT. Tapi tetap namanya demokrasi tetap ya kan, tidak bisa langsung kita main tunjuk gitu kan, tetap dijalankan, tetap rapat ya kan, rapat musyawarah, terus dipilihlah hasil musyawarah itu dengan suara terbanyak ya dengan suara terbanyak terpilihlah Bro Delo sebagai RT yang baru sampai sekarang ya kan. Itu dan Mas Eko ini luar biasa ini Mas Eko ini kan. Perjuangannya menjadi member gitu kan, menjadi prospek atau menjadi calon member ya kan, rekornya itu masih dipegang sama Mas Eko ini. Yang lain mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan. Bro Eko ini Mas Eko ini sampai 1,5 tahun baru dilantik jadi member. Karena itu tadi begitu pergantian RT kan ya, pergantian RT mungkin ada hal-hal aturan dalam chapter itu ya, itu dirubah juga gitu kan. Dan ini adalah ciri khas dari JBI ya kan, bahwa tidak mentok, memang benar ada peraturan komunitas ya kan, cuma sebagai aturan untuk mengatur dalam chapternya itu diserahkan ke masing-masing chapternya. Iya, itu yang bikin unik, bikin khas gitu. Itu yang saya mantap.
kita sudah sama-sama mendengarkan tadi kan kawan. Nah sekarang kira-kira nih Pak Korwil ya, buang ini Pak Korwil JBI untuk region Kalimantan Tengah. Nah kira-kira nih misalkan ada kawan-kawan mau bergabung tuh bagaimana? Ini kan komunitas nih, jadi biar Pak Korwil yang menjelaskan, jadi kawan-kawan bisa melihat kita membuka diri. Nah itu seperti apa? Mohon disampaikan biar kawan-kawan juga tahu Pak Korwil. Sebenarnya JBI terbuka ya kan. Siapapun orang yang punya minat, ya kan, hobi dalam dunia custom, ya kan, itu maupun tidak gitu kan. Sebenarnya tidak ini tidak mempunyai motornya, ya motor masih standar atau apa, tapi punya kecintaan, punya hobi minat dalam custom, welcome. Nah, dengar sendiri kan? Jika ingin bergabung, ada ketertarikan bergabung, silahkan merapat di Sekretariat JBI Lita. Kita bergabung, kumpul bersama, walaupun tidak memiliki unit motor ya. Nah, itu urusan ke belakang. Yang penting sama satu hobi, satu pemikiran, satu visi, satu misi, kita bisa bergabung. Terus ada kemauan niat ya, kemauan niat memang mau bergabung gitu kan. Ya udah silakan gabung gitu kan, kita ngopi bareng gitu kan, sambil jalan gitu kan. Kan ada prosesnya kan, untuk menjadi member ada prosesnya gitu kan. Sambil dari RT, dari Korwil, dalam rekan-rekannya tuh melihat gimana sih seberapa besar minat anda ini bergabung gitu kan. Gabung terus masuk dalam ibaratnya kita bersaudara dalam bentuk JBI. Nah, itu kawan-kawan bisa kita dengarkan ya. Nah, sekarang satu lagi. Kira-kira jika ingin bergabung, kewajiban apa saja yang harus dipenuhi untuk anggota? Jadi proses kan ada dari bawah Pak Korwil sampai dia jadi member. Kewajiban apa saja yang harus kita penuhi? Oke. Kembali lagi ya, kalau kita ngomong balikan ke peraturan komunitas atau perkom ya, di perkom aja ya, perkom. Di perkom itu memang diwajibkan minimal itu chapter, ini chapter ya, kita ngomong chapter ya, chapter serta anggotanya maupun yang gabung ya, minimal dalam 1 bulan itu Kopdar wajib itu ya. Dalam 1 bulan. Kalau JBI Lita kita pada minggu kedua ya, gitu. Minggu kedua hari Sabtu. Minggu kedua hari Sabtu malam minggu. Jadi tidak melihat tanggal, yang pasti malam Sabtu malam. Ya. Malam minggu ya gitu. Malam minggu kedua di depan PKK. Itu jadwal kopdar wajibnya. Oke, silakan kopdar ya kan, datang gitu kan, karena ada kemauan atau niat gabung ya kan. Ya udah sambil lihat kan. Jadi nanti itu di chapter akan melihat gitu ya kan. Maksud orang-orang ini gimana gitu kan. Kalau memang asik ya udah gitu kan. Dan di perkom itu sekitar maksimalnya 6 bulan dari sejak bergabung itu sebenarnya bisa jadi member. Itu di perkom ya. Ya. Tapi kembali lagi di perkom itu ada kewenangan chapter untuk mengatur ya kan segala hal yang di chapter itu gitu kan. Mulai dari perekrutan member, pengangkatan member ya kan, apapun itu silakan ke chapter. Itu satu ya kan. Terus yang kedua memang kalau kita bergabung ya kan, itu pasti membutuhkan yang namanya keperluan ya kan, keperluan bulan chapter itu kan. Nah, dari mana keperluan ini bisa didapat ya kan? Akhirnya ada yang namanya iuran. Itu bulanan kita ya, untuk bulanan ya, iuran bulanan, dan itu tidak diatur di perkom sebenarnya, tapi diserahkan ke chapter. Ya kan, tapi kita kupas tuntas di sini biar kawan-kawan tahu seperti apa sih JBI Lita itu bisa sampai sejauh ini kita bisa berjalan, ikut kegiatan seperti apa, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Korwil. Jadi iuran diserahkan di chapter, dan kebetulan kenal beberapa chapter ya kan, dan sebagian besar itu memang kayak di Kalimantan Tengah, terus di Kaltim, di Banjar, Selatan ya, Selatan itu memang ada iuran tiap bulan ya kan, untuk kas ya. Kas ini protokolnya untuk apa ya kan, ya sebenarnya untuk chapter sendiri gitu kan. Misal kalau misalkan kita ada tamu ya kan, itu selain dari misalkan ada yang mau turunan ya, kamu nih turunan ya,
bisa juga dari kas ya kan. Terus bisa misalkan ATK atau apapun dari kas ya kan. Terus misalkan touring buat makan nih, bukan minumnya bisa dari kas. Itu fungsinya. Jadi roda internal chapter segala ya, itu fungsinya iuran gitu. Terus kalau member nanti jadi member dapat apa nih? Nah, itu dia. Jadi kita sama-sama mendengarkan ya. Kalau jadi member, apa yang kita dapatkan sebagai seorang member? Yang pertama tuh ya, begitu jadi member, yang jelas dalam setiap kegiatan, setiap rapat atau apapun yang pasti mendapatkan suara. Dalam artian Berhak bisa memberikan suara di dalam mengambil keputusan pada rapat penting yang dilaksanakan oleh JBLITA. Ya, bukan suara satu. Kemudian atribut. Atribut atau di JB namanya teks. Ada teks ya. Teks ini ada dua bagian. Jadi teks nasional atau logo nasional, dan juga teks daerah. Misalkan teks daerah dalam artian nama chapter terus nama daerahnya. Ya, itu kan. Logonya mungkin ya Itu yang disebut dengan apa? Pulpit ya. Pulpit. Kalau sudah dapat logo nasional dengan logo daerah, nama daerah tadi itu kan itu pulpit. Tapi sudah menjadi live member. Atau member penuh sudah ya kan. Kalau prospek ya itu ada prosesnya untuk menuju sampai ke member. Ya. Nah, tadi bisa dijelaskan kan, di Perkom 6 bulan bisa sudah menjadi member, tetapi kemarin saya lebih daripada itu kawan-kawan. Ya. Proses untuk menjadi member itu lama, tapi saya menikmati prosesnya. Nah, dari sekian proses yang dijalankan itu Pak Korwil, ini pribadi saya, kita akan lebih menghargai. Kenapa sih saya suka bergabung di komunitas JBLITA? Karena mempunyai pemikiran yang positif, ada saja ide kreatif dari kawan-kawan. Nah itu. Nah kemarin, mohon maaf Pak Korwil, kemarin kita ada sedikit cerita nih. Dari yang dijelaskan Pak Korwil tadi, iuran yang kita gunakan itu bisa kita gunakan untuk apa saja kegiatan kita kemarin Pak Korwil. Oh iya. Nah, jadi dari uang iuran kita, selain baksos kita ada bantuan juga kemarin ya, bantuan bencana dan Bencana. Nah, seperti itulah kawan-kawan. Intinya kegiatan sosial gitu ya, dari kas ya kan, misalnya dari keterangan bertambah dari iuran masing-masing pribadi ya kan, seikhlasnya ya, tidak memaksakan ya, seikhlasnya gitu kan. Jadi itulah uang kas gitu kan. Jadi ada kejadian kemarin misalkan dulu awal-awal baksos itu kayak bukan awal baksos dulu itu bagi buku. Oh iya. Bagi buku ya kan ke daerah yang kalau nggak salah kena dampak banjir. Itu di daerah Danau Sung gitu kan. Itu pernah dilaksanakan itu kalau pernah dilaksanakan itu sama-sama dengan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian itu awal-awal baksos ya kan. Terus ada korban bencana kebakaran ya kan. Terus kebakaran ya. Kebakaran ya. Kita kebakaran ada yang di dengan kota ada di dengan kota dan di Makahui ya. Di Makahui di luar kota. Makahui ada. Itu kami datang gitu kan. Meskipun nggak seberapa, apabila ada sedikit bantuan lah. Itu. Kemudian yang pandemi COVID. Nah, ini kan kami datangi itu kalau nggak salah di Murungaya ada 4 posko, ya, ada 4 posko. Cuman ya yang bisa kami bantu, yang kita bantu hanya 2 posko saja. Kami berikan bantuan makanan dan minuman vitamin gitu kan, itu kepada petugas yang ada di jaga posko ya. Terus yang paling baru yang Agustus kemarin, dan ini sebenarnya kalau dipikir sih apa ya, simple, sederhana aja gitu kan, tapi kegiatan ini justru mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah gitu, yaitu kami baksos dalam rangka touring wisata, touring kemerdekaan ya, touring kemerdekaan ke Laas ini ya. Agustus ini kemarin loh kawan-kawan ya, itu kemarin pengecatan salah satu ikonik ya, salah satu ikon Kabupaten Murung Raya yaitu Tugu Katulistiwa. Itu ini kawan-kawan pengen lihat ya, ini ada linknya di atas sini nih. Nah, nanti bisa dilihat nanti di sini. Itu perjalanan kami dan kegiatan kami pada saat baksos ke Kecamatan Utmurung, pengecatan Tugu Katulistiwa kawan-kawan. Jadi dibersihkan, nggak cuma ngecat tok itu kan,
Jadi dibersihkan, sudah total dibersihkan dari rumput atau apa kan, nah tubuhnya itu dicat ulang. Nah, gitu. Dan ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari pemerintah daerah, dari dinas terkait, misalkan dinas Pasokor ya kan, pariwisata, kemudian dari Kominfo ya kan, yang melalui rilisnya yang luar biasa gitu. Dan selain itu kita beberapa tahun yang lalu tiap tahun pasti ikut pameran ya kan, atau Burung Raya Expo. Ya. Dan Burung Raya Expo terakhir tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. 2018 itu mendapatkan untuk pertama kalinya kan. 2019 kita masih ada ya? Belum. Nggak ada, karena kan COVID kan. Belum. Belum ada di sini. 2019 kita ada. Oh iya ada. 2019. Terakhir 2019. Terakhir 2019 itu mendapatkan apresiasi untuk pertama kalinya juga ya, mendapatkan apresiasi luar biasa dari Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda. Itu sekretaris daerah itu mendapat apresiasi luar biasa. Bahkan beliau mengajak untuk kita mengajak Judulita untuk senantiasa menghapuskan atau apa ya namanya, ya, menghilangkan image bahwa ini geng motor gitu loh ya kan, yang image-nya cenderung ke arah negatif ya kan. Mematahkan pandangan orang tentang komunitas motor yang biasa terkesan pura-pura tanpa tujuan pasti kawan-kawan. Cenderung orientasi tadi kan. Dan itu memang kami respon, kami sambut dengan positif. Bahkan beliau nggak segan-segan Bupati kemarin tuh ngomong kapan kita riding bareng. Ya gitu. Pada saat pameran itu ya beliau. Dan memang beliau minta tolong diadakan untuk Judulita, sekiranya saya dapat ikut riding bareng bersama-sama kita ya kan. Kebanggaan buat kita kawan-kawan. Terus ya. Dan memang diadakan tahun 2020. Ternyata ya akhirnya ada bencana ini kan alam ya, pandemi COVID-19 akhirnya batal ya. Tapi agenda yang sudah jelas yang direncanakan tahun 2016 yaitu pengecatan itu ya kan, tetap kami laksanakan meskipun tanpa kehadiran Bupati ya kan. Kami tetap melaporkan karena itu adalah ikon dari Burung Raya. Kami tetap melaporkan, meminta izin melalui dinas pariwisata ya kan. Itu akhirnya oleh Pak Dinas disetujui di ACC, bahkan diberikan sedikit bantuan ya kan. Tambah semangat kami ya kan ya, langsung gas berangkat. Dan akhirnya ya itulah dengan dana seadanya, dengan kemampuan swadaya kami semampunya, tetap kita tunjukkan bahwa aksi kita memang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Meringankan beban pemerintah daerah juga kan, yang pertama. Tapi ada yang membuat saya bangga lagi Pak. Saat itu saya lupa ide siapa. Yuk kita kumpul lagi kawan-kawan. Nah ini kita tadi lepas dari sejarah tadi ya. Kumpul kawan-kawan untuk apa? Pembagian masker. Itu kira-kira bulan apa itu? Itu enggak? Itu kalau nggak salah sekitar bulan Juli ya. COVID mulainya bulan Maret ya. Akhir Maret ya. Nah akhir itu Maret. COVID masuk ke Burung Raya ya kan, ada yang positif COVID Burung Raya itu akhir Maret ya kan. Terus sekitar bulan April kita ibaratnya mungkin masih dalam belanda panik atau apa gitu kan, akhirnya jaga jarak segala macam ya kan. Terus selang sebulan kemudian sekitar bulan Mei ya kan, bulan Mei sebelum puasa kan, puasa ya, itu ada ide gitu ya. Ada ide untuk yuk kalau nggak salah saya yang ngomong ya gimana kita bagi masker. Oh iya, nah itu ada usul dari kawan-kawan, kita bagi masker. Bagi masker yuk gitu kan. Oke, akhirnya kan disambut baik sama Pak Eko ya kan, Mas Eko ini kan, terus RT ayo. Dan sebenarnya kawan yang lain tuh ya memang itulah ibaratnya, kalau memang dari kemauan darinya tadi itu kan, sosialnya mereka ada. Nah, ya, jadi nggak cuman yang katanya yang hura-hura atau apa enggak gitu. Jadi sosialnya sangat tinggi, kebetulan ya alhamdulillah cukup tinggi semangat sosialnya itu. Karena ya udah, yuk kita ini ya kan. Dan akhirnya dapat terlaksana kemarin bagi masker dengan izin dari Inspektur Polsek juga namanya. Saya melibatkan Polsek juga, kerjasama dengan pihak Polsek Murung ya. Ya
Nah itu kawan-kawan bisa lihat juga nih di sini nih listnya. Nah ini kegiatan kami pada saat pembagian masker di Kota Puruk Cahu. Itu kurang lebih kalau nggak salah ada lebih dari 300 masker. Betul. Itu yang kami bagikan.